hidup di dalam tidak ada cahaya, tidak ada aliran listrik dan air. Bagaimana saat itu Tiko bertahan hidup? Nah di Pohon Salam itu tuh kadang tiap malam sekitar jam 1, entah itu sugesti atau enggak, tapi yang aku rasain sih nyata ya. Kadang ada suara kayak nangis. Kalau mamah nenangin aku waktu itu ngomongnya, oh itu suara musang. Kadang ada dengar suara pecahan beling, pecahan piring, kelontengan segala macem, tapi ternyata nggak ada barang pecah belah yang berserakan gitu. Terus zamannya masih ada papa, itu dulu sering pada saat maghrib di kolam belakang tuh sering ada ular. Kondisi mama saat ini masih sering ada halusinasinya? Masih. Masih, apa yang sekarang halusinasi mama? Mama ya pokoknya aku nggak ngerti ya, mama marah-marah itu marah-marah sendiri, tapi ngucapin nama-nama yang nggak aku kenal. Ada satu nama nggak yang kamu ingat? Masih keluarga sih. Kalau kita bilang ada nggak teh yang ngerjain? Lama, pernah ada yang ngerjain mamamu. Rumah mewah terbengkalai terlihat tak berpenghuni. Ternyata tinggal seorang ibu dan anaknya. Hidup puluhan tahun tanpa listrik dan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Semoga kalian yang selalu setia nontonin channel aku diberi kesehatan, keberkahan, rezekinya ngalir, lancar, mengalirnya seperti air zam-zam yang tidak ada habisnya. Amin Allahumma amin. Nah buat kalian yang lagi mengeluhkan sakit, rezekinya tahun ini gak bagus sih teh, di tahun baru mudah-mudahan bagus, amin. Dan usaha-usaha kalian yang masih susah nih teh buat naiknya, marketingnya atau apanya ya, atau ada yang ganggu, semoga semua usaha kalian di tahun baru, di masa yang baru ini biar makin berkembang, biar makin lancar, berkah rezekinya, amin. Dan buat kalian yang mau jadi narasumber, baik yang mau di studio atau ikut sama aku di podcast dan penelusuran, boleh hubungi admin aku. Nah buat kalian yang mau konsultasi, masih nanya nih datang ke tempat praktek teteh gimana sih, di mana alamatnya, terus bagaimana caranya, hubungi admin aku, ada admin Ririn, ada admin Sasi. Dan kali ini mungkin kalian banyak yang sudah tahu tentang kisah narasumber kali ini, tamu kita, tentang dia dengan ibunya bagaimana, karena tahun berapa ya, sudah beberapa tahun yang lalu lah, sudah mulai banyak saat itu banyak YouTuber datang berkunjung untuk rescue, saat itu nge-rescue biar keadaannya membaik. Siapa dia? Kita kenalan, yang belum kenal. Assalamualaikum Tiko. Waalaikumsalam. Sehat Tiko? Alhamdulillah sehat. Sudah menikah ya sekarangnya? Sudah. Anak udah satu? Baru satu. Berarti Tiko sudah menjadi bapak. Saat itu Tiko di tahun berapa tuh viral-viralnya Tiko? Hari Ibu di tahun 2022 akhir ya. Oh ya? Itu pas Hari Ibu berarti ya? 2023, 2024 ya. Wow. Udah 3 tahun kesini lah kurang lebih. Sudah 3 tahun, saat itu banyak banget yang hubungin aku, viral di TikTok, di mana-mana ya. Iya, di mana-mana. Kalau ada rescue untuk penanganan kamu dengan ibu kamu. Betul. Nah, kalau aku nggak mau menanyakan yang sudah ditanyakan sama banyak orang. Karena saat itu belum ada kesempatan ketemu sama Tiko. Mungkin Allah belum kasih kesempatan aku buat ketemu Tiko. Tapi kali ini kita udah kenalan nih Tiko. Iya, Teh. Tiko, banyak pertanyaan Tiko. Apa tuh? Yang ada di diri Teteh nih, mau nanya ke Tiko. Mungkin saat itu YouTuber menyangka kan rumah itu kosong, Ya, terbengkalai dan betul. tidak ada penghuninya. Ternyata ada kamu dengan Bu Eni ya, dengan ibumu. Gimana sih rasanya jadi Tiko saat itu, sebelum Tiko yang sekarang? Ada perubahan banget, mungkin dari tangan-tangan banyak orang yang nge-support kamu, ngebantu kamu dengan ibu jadi mengalami perubahan ini. Hidup di dalam tidak ada cahaya, tidak ada aliran listrik dan air. Bagaimana saat itu Tiko bertahan hidup? Kalau aku dulu sih berpegang prinsip ya udah apa yang terjadi, apa yang aku jalanin saat itu ya udah ya, yang penting mikirnya ya, yang penting sekarang bisa makan, urusan besok ya udah besok. Aku pikir sih seperti itu ya, karena dulu untuk
bertahan hidup aja memang susah ya. Iya. Kalau untuk mandi aja kan nampung dari air hujan. Jadi di depan tuh ditaruh, di halaman depan tuh ditaruh ember, ditaruh bak buat nampung air hujan untuk mandi, untuk minum gitu. Minum pun di situ. Iya dimasak sih, tapi Iya, tapi kalau tetap kalau di enggak situ ya. ngambil di sumur tetangga gitu minta. Karena memang waktu itu tuh udah lama sih listrik dan air tuh diputus udah lama. Pokoknya semenjak papa pergi dari rumah itu udah nggak ada ya, udah mulai survive sendiri gitu bersama mama ya. Walaupun waktu itu kondisinya mama tuh nggak langsung kolaps ya ke kondisi mentalnya, perlahan gitu. Iya, Kurang pasti ada lebih stratanya ya. 12 tahunan lah ya. Berarti 12 tahun itu kamu bertahan seperti itu. Iya, ya macam-macam sih dulu mencoba survive-nya mulai dari dagang kue-kue, dagang gorengan sampai ya kemarin ketemu Bang Ale, Bang Breu dan bisa sampai di detik sekarang ini gitu teh. Berarti kan ada Tuhan kirim sayap-sayap bukan di tangan Tuhan langsung tapi lewat beberapa konten Iya, kreator beberapa yang ngebantu konten kamu ya kreator, sama iya. ibu. Nah, kan orang di luar sana juga berpikir, Tiko, kita manusia normal hidup tanpa listrik sama air berbelas-belas tahun. Kamu umurnya saat itu bukan lagi orang dewasa kayak sekarang, tahu cara kerja kayak gimana. Dari kamu kecil berarti kan itu. Iya, Usia berapa? SMP. Usianya aku nggak inget sih, cuman putus sekolah kelas 2 SMP lah. Oh, kelas 2 SMP kamu putus Iya. sekolah. Iya. Oke, itu mulai itu. Mulai semua kolaps, mulai dari listrik nggak ada, papa pergi, pokoknya udah mulai semua tuh. Cuman waktu itu kondisi mama masih bisa, ya mungkin bahasanya ngomong aku ya, masih bisa jadi ini ya, nasihatin aku segala macem, ngebantu juga. Tapi kan perlahan mama dengan kondisi mentalnya mulai ngomong sendiri, halusinasi sendiri. Perlahan rumah juga udah mulai nggak keurus, dengan kondisi yang rumah mulai berantakan ya mungkin mama juga jadi tekanan batin ya. Di lain sisi kondisi yang tadinya mama mungkin lagi di atas tiba-tiba ambles ke paling bawah, jadi mungkin pikirannya kemana-mana ya. Alhasil ya dulu karena aku masih kecil jadi aku nggak terlalu mikir ini mama kenapa sih ya, kok kadang suka ngomong sendiri, kadang suka marah-marah sendiri gitu. Jadi taunya ya apa yang mama marah-marah itu sendiri mungkin emang benar gitu. Ternyata sebenarnya sebagian dari apa yang mama ucap sendiri itu ngobrol sama tembok tuh halusinasi gitu. Ya emang kadang ngerasa kayaknya gini amat ya, cuman ya mau gimana lagi gitu. Kita bahas ke horornya. Kalau di rumah kamu namanya udah lampu udah nggak ada, terus apalagi perawatannya yang kurang, ya cuma buat tidur, ya tidur pun lama-lama kamu bersihin, kan rumah segede itu. Tiko, kita buat ibaratnya satu ruangan aja kalau udah namanya capek, udah pikiran, susah untuk kita bersih-bersih. Saat itu pernah nggak ada kejadian kamu atau ngelihat mama atau kamu sendiri ngerasa ada hal goib yang ngeganggu di rumah kamu? Ada beberapa sih memang kejadian-kejadian yang entah itu suges atau bener ya. Apalagi juga ada beberapa dari POV mamah juga cerita ke aku. Kalau yang aku rasain sih dulu tuh entah suges atau enggak ya. Jadi ada di halaman belakang tuh kan luas ya. Ada pohon salam di ujung sendiri, persis di belakang. Jadi aku dulu tuh kamarnya di belakang. Oke. Berseberangan dengan pohon salam itu, pohon salam yang besar itu. Nah di pohon salam itu tuh kadang tiap malam sekitar jam 1, entah itu suges atau enggak, tapi yang aku rasain sih nyata ya. Kadang ada suara kayak nangis. Kalau mamah nenangin aku waktu itu ngomongnya, oh itu suara musang. Tapi ya aku dulu kan juga punya HP ya, juga main internet, aku searching kayaknya suara musang nggak seperti itu gitu. Apalagi dengan kondisi kan kalau tidur kan nggak mungkin kan lilin hidup terus. Karena waktu itu kan penerangan pakai lilin. Jadi kalau mau tidur tuh lilin ditiup dimatiin, jadi kan gelap semua. Dengan suara kayak gitu tuh ya mau nggak mau dipaksa buat tidur lah, karena ada hawa takut juga tetap mau kondisi gimana pun. Oh, kamu masih ngerasain hawa takut ya? Iya pasti. Cuman mau nggak mau. Nah, kalau untuk sekelas Tiko nih, aku bilang kamu tuh bukan cuma survive yang paling hebat di usia kamu. Aku belum tentu bisa kayak kamu. Di saat ibaratnya situasi yang harus mendewasakan kamu, itu ngelihat mama mulainya yang bener-bener kayak hilang pikirannya, mentalnya mulai bener-bener keganggu, itu gimana awalnya Tiko? Awalnya sih ya aku agak gimana ya, agak kepikiran supaya mamah nih kayaknya jangan terlalu larut seperti ini gitu. Karena aku ngerasa udah mulai sadar kayaknya ini sebuah penyakit atau mungkin ada gangguan. Karena aku mikir awalnya tuh apa jangan-jangan ini gangguan dari makhluk-makhluk di sekitar. Karena waktu itu aku juga kan mikir
rumah gelap, nggak ada ya namanya juga nggak ada pengajian, nggak ada apa ya. Jadi apakah aku harus bawa mama berobat? Tapi dengan kapasitas aku nggak bisa, jadi ya udahlah aku rawat sendiri aja. Jadi waktu itu tuh sebenarnya agak berat ya dengan kondisi mama seperti itu. Apalagi kadang mama tuh suka marah-marahnya tuh kalau dulu parah ya. Jadi aku tuh juga jadi bahan tempat mama ngelampiasin amarah gitu. Cuman kadang nggak masuk akal. Kayak kadang aku kan biasanya siang dagang kan mama bikin peye. Aku keliling dagang. Kadang tiap pulang dagang ngasih uang ke mama tuh, mama ngerasa kalau dagangannya ini harusnya lebih banyak dari yang aku bawa gitu. Oke. Ngelantur lah ibaratnya. Terus kadang pulang main juga, aku kan juga suka main sama lingkungan sekitar ya. Kadang mama tuh ngelantur kayak, kamu tuh udah berapa hari sih nggak pulang gitu. Padahal baru dari pagi sampai siang gitu ibaratnya. Jadi kadang mama tuh dengan pikirannya merasa kayak aku tuh ngelawan dia gitu. Jadi bahan marah lah ibaratnya tiap hari. Ya mungkin bisa dilihat waktu itu ada video kan aku ngasih hadiah ke mama aja kan pas hari ibu. Mama ngerasa kalau apa sih kamu ngasih begini kan gitu. Dari siapa? Karena mama tuh merasa terancam dengan dapat apa gift atau apa itu, mama merasa nih pasti dimacem-macemin nih gitu. Isinya sesuatu nih gitu ya. Apalagi mama dulu pernah cerita kalau mama nih disantet loh kayak gitu. Cuman aku nggak tahu itu bener atau halusinasi belaka gitu. Itu mulai pertama kali mama aneh cuma dari ucapan atau kamu juga ngerasain ada hal aneh? Contoh ya Tiko, kalau memang disantet pasti kan ada suara ledakan atau ada mimpi yang nggak enak. Kamu pernah ngalamin itu atau ada mama? beberapa momen di mana aku ngerasa kalau ledakan sih nggak pernah ya. Aku ngerasa aneh aja gitu. Dengan kondisi kemarin waktu itu tuh aku masih tidur di belakang ya, belum pindah ke posisi mama ini sekarang saat ini tidur gitu. Di belakang tuh kalau tidur kan pintu ditutup, lampu mati semua, lilin mati semua. Kadang ada dengar suara pecahan beling, pecahan piring, kelontengan segala macem, tapi ternyata nggak ada barang pecah belah yang berserakan gitu. Terus zamannya masih ada papa, itu dulu sering pada saat maghrib di kolam belakang tuh sering ada ular. Ular hitam, kan waktu itu kolam ada airnya doang, nggak ada ikannya. Jadi ular itu ngambang di kolam, tapi setelah maghrib dia hilang. Tapi nggak tahu larinya kemana. Terus mama pernah, tapi ini kondisi pada saat mama udah mulai ngelantur. Jadi pernah mama itu ngebangunin Tiko tengah malam. Kenapa Tiko? Mama ngelihat ada monyet di dalam kamar. Monyet itu mama bilang sesepuh. Cuman mama cerita, kata ini sih dari POV cerita mama ya, aku nggak tahu itu benar atau enggak. Mama bilang kalau mama tuh nggak mau diganggu. Mbah, kamu bukan di sini tempatnya. Iya. Tolong jangan ganggu anakku, Mbah, pergi. Nah mama cerita begitu ke aku nggak tahu benar apa enggak. Terus ada beberapa kejadian yang ini sih udah pada saat kondisi mama parah, mungkin 2020-an kalau nggak salah. Aku pernah melihara kucing di rumah, anak kucing. Sekitar subuh udah mulai terdengar suara tahrim di masjid, terdengar suara kucing peliharaanku di lantai atas ngeong-ngeong. Waktu itu tuh aku masih paling ngerengek di atas doang kucing. Mama ngecek ke lantai atas, ternyata pas dicek itu kucing badan sama kepala terbelah dua, tapi bekas belahannya tuh rapih. Tidak seperti bekas goresan, cakaran atau hewan buas lain gitu kan. Kalau kucing berantem sama musang lah misal ya. Ada lah lukanya. Luka-luka acak-acakan lah ibaratnya. Kalau ini tuh bener-bener kepala sama badan misah, dipotong segaris gitu. Darah tapi? Berdarah. Makanya setelah itu mama ngambil pasir ditaburin kan, amis kan. Dikasih pasir darahnya, bangkainya dikubur. Sampai sekarang aku nggak tahu itu apakah ulah musang, karena dulu kan di rumah tuh banyak musang. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau musang serapih itu gitu. Iya, seandainya pun ada gigitan pasti kan dia robek gitu kan. Dan ada. mungkin kalau musang ya mungkin ada tetesan darah kemana-mana. Ini nggak bersih, cuma di lokasi. Adanya di lantai 2 dekat kamar mandi lantai 2. Di situ persis di bawah ada tempat masuk buat ke loteng plafon gitu. Berarti pertama kali yang ngelihat mama? Pertama yang ngelihat mama. Terus aku nyusulin, pas mama teriak di atas kan mama histeris kan, kaget.
aku nyusulin ke atas ya itu tadi kondisi itu terbelah. Wah. Kalau kejadian mistis lain sih selain yang gongnya itu yang bener-bener nggak masuk di akal ya itu sih yang paling nggak masuk di akal. Si Karena kucing itu. rapih gitu terbentuk, belahannya tuh rapih gitu. Iya kalau untuk dimasukin logika pun orang motong nggak serapi itu juga. Dan lagi pula kayaknya nggak ada orang lain selain aku berdua tinggal di situ. Itu bukan kue loh. Nah, iya. Kalau kue dipotong masih bisa kita pakai rapi masih bisa. Ini ibaratnya makhluk hidup begitu. Syukur anak kucing sih kecil gitu. Setelah itu kamu tidak berani lagi untuk melihara kucing atau tetap melihara? Bahkan setelah kejadian itu juga mama mulai nggak mau nginjakin kaki di atas. Kalau mama bukan berpikir makhluk gue foto apa. Kalau mama berpikir ada orang di dalam rumah nih mau niat jahat. Kalau mama ngomongnya begitu. Makanya setelah itu mama nggak pernah bersihin lantai atas lagi. Aku pun juga nggak berani. Jadi langsung saat itu setelah kejadian kucing lantai di atas makin parah ya. Iya, kotornya segala dan segala sawang, macam. debu, iya betul. Oke Tiko, mulai tahun berapa sih Tiko rumah itu mulai benar-benar tidak terawat sama sekali? 2020 sih awal mulai, ya pokoknya semenjak aku putus sekolah SMP, aku masih bantu-bantuin bersih-bersihin perabot ya kan. Cuman semenjak perlahan ya mungkin tabungan mama habis, barang-barang di rumah dijualin juga karena buat survive kan, makan setiap hari. Rumah udah mulai kosong perabot, ya mulai itulah rumah mulai nggak diurus gitu. Bahkan dulu tuh saking untuk survive-nya ya, aku kayak pintu-pintu di rumah kan pada nggak ada, itu mama suruh jual untuk beli makan. Jadi rumah tuh dulu dipretelin habis lah pokoknya untuk survive. Sampai bener-bener kayak seapapun itu kalau jadi uang ya udah jual gitu ya. Iya. Nah dimulai dari tahun berapa mama kena mental atau memang sebelum separah rumah itu mama udah mulai kena? Udah mulai. Aku udah sih nggak tahu ya. Kalau dari semenjak SD sebenarnya aku udah mulai ngerasa tuh mama kok aneh ya. Maksudnya pada saat mama kan aku kan SD dianterin, ditungguin gitu ya. Pada saat mama nungguin di sekolah tuh kadang mama kalau lagi nungguin tuh suka ngomong sendiri. Tapi nggak parah. Kayak bisik-bisik biasa aja. Lagi nungguin aku, jam pulang aku nyamperin mama. Mama tuh lagi kayak gitulah pokoknya. Ya cuman aku mikir ya udahlah kebiasaan kali gitu. Tapi makin kesini makin parah, marah-marah sendiri, emosi, lempar-lempar barang. Tuh mungkin Bang Ale juga waktu itu ngerasain ya. Lagi bikin tenda di depan rumah dilempar sama batu bata atau apalah nggak ngerti itu. Sama mama? Sama mama. Orang tahu-tahu lagi sama Bang Ale tiba-tiba gerbang rentang. Dilempar batu. Kejadian awal Tiko, kan mungkin mama memang kena mentalnya itu bukan lagi saat rumah tidak baik-baik aja. Tapi masih ada, kamu masih kecil, kamu masih sekolah. Ibaratnya survive-nya belum dimulai pun mama udah mulai kena penyakit mental. Saat itu papa kamu masih ada saat SD? Enggak, itu kelas 5 atau kelas 6 aku lupa ya. Papa udah nggak ada, udah pergi dari ninggalin rumah. Saat kamu viral itu bukan cuma ibaratnya di Jakarta aja loh Tiko. Ya satu Indonesia mungkin tahu Tiko dengan Ibu Eni. Itu kayak ngebekas banget. Kejadian pertama kali seorang konten kreator sebenarnya mau nyari tempat horor, ternyata malah menemukan satu keluarga yang tinggal di rumah yang terbengkalai. Papamu mendengar berita itu atau kamu memang udah nggak ada kabar juga sampai sekarang teh gitu? Sebenarnya dari kejadian viral kemarin sih ya aku sempet tahu jadinya kondisi gimana mungkin papa ya. Tapi ya aku udah dapat kabar ternyata papa udah nggak ada. Dia almarhum meninggal di tahun 2015. Dan ya karena viral itu juga aku bisa kenal dengan saudara-saudara yang ternyata memang ada gitu. Sampai saat ini masih komunikasi. Iya, pasti kan kamu di saat kamu 2020 sampai kamu ketemu sama teman-teman YouTuber, pasti di hati kamu ada kekecewaan juga kan sama papa. Tapi setelah tahu kan, oh ternyata sebelum orang-orang tahu papaku juga udah nggak ada gitu kan. Jauh berarti kan di 2020. 2015 itu 2015 itu aja udah ketahuan 5 tahun. Kamu ketemu dengan Ale dan kawan-kawan aja di 2022 akhir. 22.
Berarti kan sudah 7-8 tahun nggak Iya. emang meninggal gitu papamu. Tiko dan Ibu Eni tuh ngebekas banget di saya. Kenapa? Salah satu dari saya juga deket sama Givari. Givari juga kan ibunya seperti kamu, cuma kita belum ketemu juga. Bukan tidak mau, tapi memang saat melihat Ibu Eni, gangguan mentalnya ini sudah lama. Sudah. Kalau kita bilang ada nggak teh yang ngerjain? Lama, pernah ada yang ngerjain mamamu, tapi sudah tidak aktif lagi. Akhirnya itu jadi halusinasi yang berkepanjangan, berkelanjutan. Karena bahasanya visi misi orang itu ngerjain mama kamu sudah terjadi. Iya, sudah seperti sekarang ini. Ya, sudah berhasil mereka melakukan hal itu. Akhirnya dilepas sama mereka dan kayak bahasanya gini loh, kita udah dikasih penyakit terus dia cabut. Penyakit itu kan akan terus ngegerogoti. Apalagi halusinasinya Bu Eni dalam keadaan kondisi yang dulunya baik-baik aja sama keluarga ya udah kena. Tambah lagi keadaan kamu makin drop, bukan drop lagi tuh. Kamu bener-bener di bawah sekali. ya. Buat makan aja kamu sehari 2 hari kadang-kadang kamu ngerasain lapar. Benar? Betul. Nah oke, Tiko, aku mau tanya. Saat ada YouTuber datang itu niatnya awalnya gimana sampai bisa ketemu sama kamu sih? Kepo banget saya. Kenapa Awal Ale mula bisa masuk, ketemu iya. sama kamu gitu? Itu awalnya kayak gimana? Jadi dulu tuh aku nggak tahu ya. Jadi aku waktu itu lagi ada job nyupirin orang bawa mobil ke Bandung. Nah pulang-pulang tengah malam sekitar jam berapa ya? Kalau nggak salah jam 12-an deh. Ketemulah dengan Bang Ale di salah satu pos pintu masuk komplek aku gitu. Lalu pasnya aku selesai beresin mobil si pemilik, security teman kerja aku ngomong ada yang mau ketemu. Disitulah ngobrol berbincang sama Bang Ale dan waktu itu juga kenal sama Bang Breo. Ngobrol berbincang mau izin konten, mau nanya-nanya mengenai kondisi Tiko di rumah lah ibaratnya. Karena kan Bang Ale kerjanya di lingkungan sekitar rumah Tiko tuh. Dapat info kalau mungkin Bang Ale dulu sebelum tahu ada Tiko di situ ngiranya itu rumah kosong. Iya. Jadi mungkin Bang Ale waktu itu nanya-nanya lah ke beberapa warga atau security di situ. Akhirnya Bang Ale tahu kalau ada Tiko dan disitulah ketemu Tiko, izin konten, ngobrol sama Tiko. Dan pecahnya waktu itu pas Bang Ale upload di IG. Lalu waktu itu juga sempat di-upload juga sama Bang Breo, akhirnya ya tersebar kemana-mana lah beritanya, pecah di situ. Itu warga sebenarnya tahu nggak sih Tiko kalau kamu sama mama masih di situ? Tahu, cuman dengan kondisi mama yang seperti itu banyak warga yang mau nolong. Tapi dengan kapasitas warga yang waktu itu nolongnya hanya sekedar bantuan uang, makanan, dan ya sekedar sedikit lah, nggak bisa banyak. Jadi apalagi mama kan kalau nerima tamu walaupun tetangga diusirnya lah, diludahinya lah, nggak terima orang luar lah, walaupun orang kenal, orang terdekat gitu. Jadi ya warga juga susah mau nolong. Makanya waktu itu pada saat Bang Breo, Bang Ale ngeviralin kondisi Tiko, masuklah Teh Pratiwi Novianti dengan bantuan Dinsos dievakuasi mama, baru dari situ bisalah dibantuin untuk bersihin rumah dan kondisinya jadi seperti sekarang ini. Kalau enggak ya siapapun yang masuk ke rumah bisa-bisa dihajar sama mama. Iya, aku lihat aku termasuk orang yang salah satu ibaratnya netizen, aku jadi netizen yang ikut komentar bahwa rescue terbaik untuk mama ini itu Tenopi. Karena aku kan nggak ngerti untuk orang-orang yang punya gangguan mental ya. Makanya aku bilang ini beda. Kenapa orang yang udah lama dikerjain sama orang terus akhirnya dengan keadaan nyatanya halusinasinya dia oke, dia seperti didatengin orang, ada orang yang jahat, tapi di dunia kenyataannya kan memang hidupnya lagi terpuruk Tiko. Mental itu akan jatuh makin jatuh lagi sampai akhirnya dia punya alih gini, gue harus jagain badan gue tapi nggak ngelihat itu padahal temen yang mau niat baik nggak ada, pokoknya semua kalian itu mengancam. Ancaman. Nah itu berapa lama Bu Eni direscue sama Tenopi sampai akhirnya mulai di fase oke, bisa diajak ngobrol, bisa diajak bercanda? Jadi waktu itu pada saat dirawat di rumah sakit itu kurang lebih nggak sampai sebulan sebenarnya ya. Ya taruhlah sebulan. Mama udah bilang udah boleh pulang. Pada saat pulang memang mama aku bilang normal senormal-normalnya orang normal. Tapi dengan mungkin segala obat medis yang mungkin bersifat penenang narkotika ya. Jadi fisiknya yang kemakan. Oh ya. Waktu itu mama pulang dari rumah sakit memang normal, ngobrol, nyambut semua orang.
bahkan mengucapkan terima kasih dengan kondisi rumah yang udah jauh lebih baik kan. Tapi nggak lama dari situ ya mama bisanya cuma tiduran, bahkan untuk minum dari gelas aja tangan tremor. Jadi ya efek samping dari obatnya memang luar biasa waktu itu. Iya. Karena awal-awal keluar dari rumah sakit dosisnya tinggi. Pasti. Tapi perlahan seiring waktu ya dosisnya berkurang sampai akhirnya tetap apa kata dokter waktu itu juga bilang kondisi penyakit mama ini tidak bisa pulih 100%. 100%. Bahkan presentase kesembuhan totalnya hampir mendekati 0%, malah 0% kata dokter karena sudah terlalu berlarut-larut, ibarat akar sudah nancep ke paling bawah Iya, gitu. Jadi sudah terlalu lama. iya, jadi mau nggak mau hanya bisa ditekan dan dipres lah kondisi halusinasinya. Tapi dengan dosis yang perlahan berkurang, ya akhirnya relapse. Maksudnya memang tidak separah dulu. Kalau dulu kan memusuhi orang, kalau sekarang nggak, nerima tamu bisa, bahkan kayak Bang Ale atau Bang Bre kalau mau main ke rumah, mama tuh pasti yang dipikirin sediain minuman, makanan. Nah, nggak kayak dulu. Kalau dulu ada Bang Ale mau bertamu ke rumah yang ada dilempar batu. Kalau sekarang nggak, makanya jauh lebih baik sekarang. Kondisi mama saat ini masih sering ada halusinasinya? Masih. Masih, apa yang sekarang halusinasi mama? Mama ya pokoknya aku nggak ngerti ya. Mama marah-marah itu marah-marah sendiri, tapi ngucapin nama-nama yang nggak aku kenal. Aku nggak kenal nama-nama yang mama sebut. Mama marah-marah merasa, kamu mau bunuh aku ya? Jancok, kata-kata kasar lah pokoknya. Ada satu nama nggak yang kamu ingat? Masih keluarga sih. Pokoknya masih keluarga. Nanti Pokoknya kita bisik-bisiknya ditutup kamera ya. siap. Oke. Kepo loh. Kenapa? Pengen tahu apa sih yang apa namanya, nama siapa yang sering disebut? Siapa tahu pernah ada konflik. Memang beberapa kali mama cerita berdasarkan sudut pandang mama bahwa orang-orang di sekitar mama tuh jahat. Dari beberapa yang mama sebutkan pada saat marah-marah tuh mama malah sampai kayak sekarang ini ya, baru-baru ini juga mama tuh kadang kalau lagi ngelantur pasti manggil, "Leh, awas kamu ya. Kamu nanti dibunuh sembarangan kalau kenal sama ini, sama ini, sama ini, sama ini." Ya aku mah iya aja. Padahal mah kenal orang juga enggak. Cuma ya udah Iya, ya. heeh. Oke, berarti mama sekarang jauh lebih membaik ya Tiko ya. Iya. Bisa diajak diskusi sedikit lah Bisa. setidaknya. Bahkan aktivitas sehari-hari pun normal. Masak, belanja, bisa. Oh udah bisa. Sudah bisa. Tiap hari malah masak, belanja keluar ke warung. Cuman kalau lagi kumat ya di rumah paling ngobrol sama tembok, marah-marah sendiri gitu. Cuma berarti sekarang kamu membiayai semuanya ke mama. Ya harus, karena memang selain Tiko nggak ada lagi. Bagaimana pertemuan kamu dengan istri kamu Tiko? Tiba-tiba kamu punya anak. Itu shock juga. Aku nanya sama Ale kan. Ale kan kenal Tiko. Gimana kabarnya Tiko? Kalau Bu Eni ada beberapa kali Teteh lihat di TikTok kan udah aman. Loh, Teteh nggak tahu Tiko udah nikah? Hah? Udah doang deh jadinya. Bagaimana pertama kali kenal sama istri Tiko? Jadi memang sebenarnya sebelum viral pun sudah pacaran, sudah kenal. Karena ya aku nggak buta medsos juga, maksudnya juga sempat main medsos sebelum viral ya. Jadi udah kenal, ya udah pacaran lah walaupun belum pernah ketemu. Oh jadi lewat sosial media aja, dunia maya ya. Iya, tapi dekat dan akhirnya viral kemarin. Sebelum viral pun sebenarnya udah pernah ketemu. Cuman pada saat viral, aku pikir ya mungkin dari sini rezekinya juga bisa ngeseriusin, akhirnya nikah di situlah dari viral itu. Pokoknya kenalnya dari media sosial, dulu juga main game, dari game juga. Sampai pada saat viral akhirnya ya udah serius ke situ, ke jenjang lebih lanjut. Sekarang Tiko sudah berkeluarga, sudah punya anak. Kerjanya apa sekarang Tiko? Sekarang sih kegiatannya yang sehari-harinya ya dagang kue, jajanan pasar. Anak istri kan bisa bikin jajanan-jajanan kue-kue gitu. Jadi sekarang bikin sendiri? Bikin sendiri semua makanan yang dijual. Apa aja? Banyak sih ya, jajanan pasar kayak lemper, lontong, risol. Kita juga, istri biasanya bikin PO frozen risol, kirim-kirim ke, kayak kemarin ada beberapa yang mesen ke Makassar, ke Tulung Agung. Apa aja frozennya? Untuk saat ini hanya risol dan ada ubi ungu isi keju gitu yang kayak lumpia gitu. Oh oke. Nanti saya bilang sama Ale ya, pesan ke kamu ya. Siap.
Terus kalau misalnya lagi bareng gitu berdua sama istri, ada rasa takut nggak sih istri tahu keadaan Mama Eni awal sebelum kamu nikah? Kalau sebelum nikah ketakutan banget karena ya aku juga minder ya, maksudnya dengan kondisi mama yang seperti itu, apakah banyak pertanyaan ya, apa mau nerima, apa dia takut, apa gimana lah banyak. Tapi sebelum viral pun udah pernah ketemu dan aku udah beraniin cerita, ya nerimalah dengan kondisi apapun. Makanya sampai sekarang mau mama marah-marah kayak gimana juga di rumah, ya udah santai gitu. Kalau Bu Eninya gimana? Mamahnya gimana? Mama seneng Pertama dengan, kali tahu kamu pacaran terus sampai akhirnya nikah gimana? kalau kata mama sih ya apapun terserah pilihan kamu gitu. Apalagi pada saat mama kondisinya udah Membaik seperti orang pada umumnya, mama ngerestuin, maksudnya Tiko izinkan matur ke mama mau nikah gini. Mama bilang ya terserah, senenganmu, pilihanmu, ibaratnya gitu. Yang penting ya kamu nanti tanggung jawab gini. Oh iya, ya udah dari situ lanjut. Sekarang udah punya cucu, malah mama tiap hari seneng main sama cucu gitu. Oh berarti anak Tiko jadi apa ya, pengobat Bu Eni ya. Iya. Mama Eni itu ada obatnya. Karena kan berarti niahnya beda, rasa ke anak sama ke cucu tuh beda. Betul. Dan mama deket sama anak Tiko. Mama kalau lagi marah-marah ada cucu lewat, berhenti Iya. marah-marahnya. Cuma nanti cucu ngilang, marah-marah lagi dilanjutin. Wah itu ini loh, ikatan loh. Cuma ya gitu, maksudnya untuk saat ini kan dengan kesehariannya sama cucu itu memang bisa mengobati sih, maksudnya adem, tentrem gitu. Makanya kadang sering ngajak cucunya main gitu, kadang digendong. Walaupun sebandel apalah cucunya tetep. Makanya cuman ya kalau lagi sunyi, sepi, ya pasti kumat. Iya, karena ya itu balik. Kalau misalnya pun saya ketemu sama kamu, bahasanya gini loh. Untuk apa kita coba untuk menjadi sok pahlawan, sedangkan itu bukan ranahku, paham? Kenapa saat itu banyak yang malah banyak ada beberapa yang ngejudge aku gini. Giliran orang minta tolong nggak butuhin, bukan ditolongin teh. Terus sempat ada beberapa komen yang aku jawab siapa gitu. Itu yang lagi viral Mama Tiko. Aku mau bilang, kita dokter nih, tapi kan nggak semua dokter bisa ngobatin jantung, bener nggak? Nggak semua dokter itu masuk ke ranahnya operasi. Dokter itu banyak ya spesialisnya. Kayak misalnya saya buat ngobatin semuanya, kalau saya memang bisa ya pasti saya obatin, saya bantuin gitu. Kalau ini nggak bisa mau gimana, ya kan? Dan memang Tuhan belum ngerestuin saya juga buat ketemu Tiko. Dan sekarang malah dapat ceritanya. Bukan lagi haru ngeliat Tiko sedih, tapi sekarang harunya ngeliat Tiko bahagia, yang oh iya teh, gue bangun pagi udah ngeliat istri, ada anak, terus yang tadinya pagi-pagi bangun boro-boro mau nikmatin segernya matahari sama angin, belum apa-apa udah dimarahin mama, belum apa-apa mikirin malam besok makan pakai apa, bener nggak Tiko? Betul. Besok makan pakai apa nih, mau ngapain lagi? Tingkat terparah kamu pernah ngerasain satu atau beberapa hari nggak makan? Pernah, cuman waktu itu ya karena satu sisi emang ada beberapa warga yang peduli, jadi kadang ada yang sampai tiap pagi atau tiap sore nganterin nasi atau lauk gitu. Cuman pernah ya kadang makan yang ada aja, kadang kalau nggak ada ya puasa, makan nasi sama garam, makan nasi sama kecap atau ya, tapi dengan nggak ada uang itu aku sebisa mungkin sih waktu itu nyari sampingan sih gitu, kayak nyuciin mobil orang, lah yang mau dibayar nyuruh 20.000 gitu. Makanya waktu pas Pak RT waktu itu kan aku udah nggak lanjut dagang gorengan karena mama udah mulai parah, nggak bikin lagi kan. Pak RT nawarin, ya udah kamu kerja jadi security aja di sini. Nggak berat kerjanya, maksudnya nggak tanggung jawab full sekomplek gitu. Kamu cuma jagain parkiran mobil aja, markirin. Digaji 1 juta waktu itu awal. Ya udah mau. Dari situlah jadi punya penghasilan, bisa makan sehari-hari. Umur berapa saat itu Tiko? Berapa ya? Udah umur 15-16 tahun kayaknya. 15-16 tahun. Kalau anak-anak yang selain Tiko mungkin minta ya, udah disenengin sama orang tua, nggak ngerti lagi caranya nyari duit,
belum kayak ya aku nggak mau lah nyari duit ya, aku minta duit kemana-mana minta duit. Tapi ini jadi pelajaran hidup sama buat Tiko yang benar-benar harus tanggung jawab buat semuanya. Kayak sekarang kamu sudah tidak perlu lagi belajar untuk survive ke istri kamu. Kamu udah pernah survive. Tapi di sini tugas kamu malah lebih ke tanggung jawab yang kemarin kamu jadikan satu ke istri, cuma peluangnya udah nggak kayak dulu yang sempit. Sekarang kamu udah bisa buka gerbang kamu. Jadi buat pembelajaran hidup itu kadang-kadang aneh-aneh. Allah tuh kasih titipinnya aneh-aneh, bener nggak Tiko? Betul. Walaupun kalau kata orang pundak kita ya pokoknya kita dikasih ujian itu sesuai dengan batas kemampuan manusia. Tiko dilihatnya mungkin Teteh nggak sekuat itu. Kalau Teteh jadi Tiko belum tentu Teteh sanggup. Tapi ternyata Tiko sanggup. Tapi begitu juga kayak kalian jadi saya belum tentu sanggup. Tapi saya jadi kalian juga belum tentu sanggup. Kita punya metodenya sendiri-sendiri dan kapasitasnya masing-masing. Kayak Tiko nih sekarang untuk jalanin hidup sekarang. Seandainya gak ketemu sama istri kan pasti ngurusin mama. Kalau sekarang sama istri adalah dukungan, Ada dukungan, support. ya maka dari itu kan? juga sekarang dibantu istri penghasilan juga dagang kue. Kalau aku sendiri dari sebelum kenal istri juga punya sampingan bahasa kasarnya apa ya, nyaloin makelar jual beli mobil second. Pengalaman kayak nyupir juga dulu itu juga berasal dari awal Pak RT masukin aku ke tempat tadi security jadi parkir itu. Dari situ aku bisa punya pengalaman bisa bawa mobil, bisa punya SIM. Dari situ juga aku bisa kenal orang-orang yang kadang minta tolong jualin mobil dong. Dari situ bisa dapat penghasilan lebih juga sampai sekarang masih itu juga. Di waktu yang kayak gini setelah sudah semuanya berlalu, sekarang kamu tinggal perbaikan demi perbaikan, menjalani lebih baik lagi. Ada nggak ucapan terima kasih ke orang? Mau ucapin ke siapa? Ucapan terima kasih lebih ke bersyukur kepada yang di atas ya, bisa memberikan orang-orang baik di sekitar, terutama pada awalnya mula waktu itu awal viral juga bisa kenal dengan Bang Ale, Bang Brew, sampai akhirnya dari Bang Ale dan Bang Brew dikenal banyak orang, makin banyak lagi orang baik yang mendekat, datang membantu, Teh Novi dan beberapa instansi pemerintah juga waktu itu datang. Wah iya. Sampai sekarang juga kadang ketemu banyak orang baik sampai sekarang gitu. Jadi terima kasihnya nggak cukup untuk satu orang sebenarnya. Betul, banyak ya. Banyak banget. Karena tangan yang ngebantu Tiko ternyata bukan cuma 1, 2, bahkan ratusan. Betul. Dari Tiko nggak punya siapa-siapa, ya cuma mamah doang. Yang ngebantu pun paling lingkupnya Tiko cuma sekomplek itu. Yang bisa bantu juga nggak bisa full semuanya. Betul. Ngebantu. Itu buah dari kesabaran Tiko, buah dari doa Tiko. Pasti Tiko setiap malam atau setiap harinya ada dong satu doa, ya Allah tolong dong selesain, cari jalan keluarnya biar ya setidaknya ngelihat listrik dan air nyala deh. Tiap hari pasti kamu ada lah doa-doa kecil kamu yang ternyata sama Tuhan itu dikumpulin jadi satu. Malah kamu langsung meledak. Meledaknya apa? Sekaligus lagi ditolongnya. Yang ini nolongin mamamu, yang ini nolongin rumahmu. Akhirnya sekarang luas rumah itu seberapa Tiko? Kurang lebih 400-an luas tanahnya. Itu semua dirapihin ya? Itu semua dirapihin sampai ke lantai 2, loteng-loteng. Waktu itu sampai dapat beberapa sponsor untuk renov rumah. Sampai akhirnya bisa jauh lebih baik lah, sekarang bisa ditinggalin gitu. Oke, terima kasih buat Ale juga yang udah temuin aku ke Tiko. Karena aku waktu masih di Misteria mau ketemu Tiko juga susah banget karena bingung mau ngubungin siapa. Kalau ke TikTok jadi bahasa gini, Tiko dulu juga mau podcast sama kamu tapi podcastnya di rumah ya. Aku maunya dulu tuh podcastnya di rumahmu, ada Bu Eni gitu sambil ngobrol tapi ya one shoot tetap di shoot. Ngubungin kamu, ini TikTok orang yang ibaratnya ngambil nyomot, ngerti nggak? Ini TikTok orang ngambil nyomot, TikTok orang yang ngambil nyomot. yang Iya, mana? yang mana? Terus mau ngubungi waktu itu ke Breu TV, bingung juga. Akhirnya ke Ale, cuma saat mau ngubungin Ale, Alenya lagi sibuk ngurusin kamu. Jadi kayaknya chat tetenya lagi dianggurin. Aku kenal Ale juga udah cukup lama. Ale dulu sombong banget Tiko. Dia sibuk banget. Dan emang baru kesempatan kali ini aku saat itu kamu barengan juga ada beberapa
konten kreator yang horor buat viralin lokasi-lokasi horor. Jadi ya qadarallahnya ketemunya baru kali ini, Baru saat ini. ya. Tapi alhamdulillah dengar beritanya sudah membaik semuanya. Jauh Mama, lebih baik. keadaan ekonomimu, keadaan kesehatan kamu, mamah juga sehat. Rumah di luas tanah segitu udah rapi. Nah sekarang kan ngumpul semua di satu rumah. Mudah-mudahan tetap dijaga kerukunannya, Amin. terus bahagianya. Amin. Salam buat mama. Siap. Salam buat nanti istri. Istri juga kebetulan istri Tiko sama anaknya ikut. Tapi jam Tiko masuk sudah malam. Jadi anaknya bobo di mobil. Ini di mana tinggalnya Tiko? Masih tetap di rumah situ? sebelumnya ya, Masih? di Jakarta Timur ya. Belum ada niat untuk ngontrak kan? Enggak lah, di situ aja. Betul. Lah. Oke, jangan pernah melupakan kejadian yang kemarin. Iya. Karena takutnya kalau kamu tinggalin mama malah makin parah, makin drop. Betul. Ini kamu pergi gini mama suka nyariin nggak? Kalau malam sih biasanya istirahat. Ada yang jagain tapi? Aku nitip ke Pak RT atau tetangga, biasanya gitu. Cuman aman sih, maksudnya dengan kondisi mama yang sekarang, ditinggal sekarang pun bukan berarti ditinggal berhari-hari ya. Jadi dalam kapasitas beberapa jam ke depan mah aman. Karena masak aman, dengan kondisi di rumah segala udah disiapin, mama kan bisa masak sendiri. Jadi apapun nggak ada yang dikhawatirin sih, maksudnya dengan makan aman, kondisi air minum juga aman. CCTV juga ada, jadi bisa dipantau dari jarak jauh. Dan kalaupun ada apa-apa juga, aku juga udah titip salam untuk ngelihat kondisi rumah lah gitu. Oke, berarti sekarang sudah fasenya aman, sudah mulai jadi manusia yang lebih baik lagi, Betul. jauh lebih baik lagi. Mudah-mudahan tahunnya udah berganti. Berarti setiap tahun kamu berganti jauh lebih baik lagi ya Tiko ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya Tiko. Sama-sama, Teh. Terima kasih banget berbagi ceritanya karena banyak di luar sana itu belum tahu bagaimana perkembangannya Tiko. Terus Ibu Eni itu setelah direscue sekarang tuh kayak gimana, setelah pengobatan dibantu sama Tenopi bagaimana, terus kehidupan kamu apakah udah saat itu doang viral terus ditinggalin sama banyak orang kamu terpuruk lagi? Ternyata enggak, ternyata masih banyak yang berhubungan baik sama Tiko, ternyata tidak mengambil momen by momen. Saya sih selalu membela Ale karena Ale itu orang baik, walaupun dia ngeselin, nyebelin, tapi dia tetap adik saya paling baik, paling ganteng lagi, bener deh, sumpah nggak bohong, belum nikah loh. Kalau ada yang mau boleh nanti kontaknya ada di sini, tetap ada di sini. Terima kasih buat sahabat mistis. Ingat, setiap di podcast itu selalu kita ambil pembelajaran yang baik, yang positif dari seorang Tiko. Kita belajar kalau yang namanya musibah terus bencana, apalagi kita ngalamin yang namanya ujian hidup, itu bukan Tuhan tidak sayang sama kita. Tuhan sudah mempersiapkan satu hadiah, tapi nanti dulu si hambanya ini atau manusianya bisa nggak memintanya jauh lebih lagi, dan mengukur kekuatan manusia itu. Kalau dikasih kesenangan, biar nantinya jauh lebih menghargai kayak Tiko sekarang. Jadi setiap bareng sama anak istri, lebih menghargai lagi waktu, lebih menghargai lagi rezeki, bener nggak Tiko? Karena Betul, sudah pernah dapat ujian yang sangat berat. Nah, di balik ujian pasti ada hadiahnya yang dikasih nanti sama Allah. Jadi kalau kalian jangan ngeluh terus kayak ya Allah teh setiap tahun saya begini. Ternyata ada anak kecil yang dari dia SD terus ke SMP, ke SMA sampai saat sebelum direscue sama Ale usia berapa Tiko? 20 berapa? 24 kalau nggak 23 salah, 23 tahun. Berarti kan sekian tahun itu bertahan dengan nggak ada sama sekali, jangankan mau minta lebih gitu, biar makan sehari aja dia butuh dapat dari orang lain, bantuan dari orang lain, itu bisa kok naik. Mungkin tangan Tuhan lewat Ale buat berbantuan, buat naikin semua kehidupan si Tiko dengan Mama Eni. Jadi buat sahabat mistis, bersyukur lagi
hidup kita ternyata jauh lebih baik dibandingin teman-teman atau saudara kita di luar sana. Terus masih ada bencana-bencana di luar. Lihat kita nggak dikasih bencana, berarti Allah masih sayang. Lebih menghargai lingkungan, alam kita. Kalau buang sampah jangan sembarangan. Kalau punya pabrik ya jangan buang limbah, jangan jadi apa sih namanya pencemaran udara. Dan terus tuh bapak itu jangan digundulin hutannya Pak. Kameramen saya gundul karena pusing. Nah apalagi itu hutan. Kasihan Pak, kita masih mau hidup panjang. Intinya gitu ya. Untuk kalian-kalian semua tolong tanggung jawab. Kalau sudah melakukan hal kesalahan jangan lari dari tanggung jawab gitu. Kasihan rakyatmu. Saya bukan yang gak mau komentar. Kadang-kadang saya komentar dukun berkomentar politik. Bukan. Pembat gatel banget. Kayak banyak banget lagi nih. Nganuin si Bahlul. Ya kan keren banget. Pokoknya terima kasih buat sahabat misi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tiko. Terima kasih Teh, terima kasih kembali.